Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Isra Mi'raj dimulai, kita baca kalimat tauhid dulu ya sahabat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada sembahan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun asyraful Arabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadun
محمد أشرف العربي والعجم محمد خير من يمشي على قدمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم فالطريق إليه واتف للقاصرين والدليل عليه لائق للنافرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الطيبين الطاهرين يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في رمضان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية أما بعد أصحاب الفضيلة أصحاب السعادة para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para asatidah, para dosen, para PNS, aparat pemerintah mulai dari Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan gubernur dan seluruh gubernur dan seluruh bupati dan seluruh aparat desa dan juga seluruh aparat keamanan baik TNI maupun Polri dan semua sahabat-sahabat Haramain, Majelis Haramain dari grup 1 sampai grup 8. Di sana ada Al-Mukarram Dr. Andes Haji Sunarji MSI MPD dari Kabupaten Sumeneb dan juga di sana ada Kiai Muhammad Zainal dan juga ada guru kita Dr. Andes Bapak Muhammad Simbang MPD dan juga ada Kiai Sin Haji dan juga ada Kiai Mudathir dan Kiai Subairi dan seluruh sahabat-sahabat Majelis Haramain walaupun tidak kami sebutkan satu persatu namun kami tidak mengurangi rasa hormat kami dan wabil khusus aparat desa di tempat kami yang sangat kami hormati dan kami takdimi dan juga sahabat-sahabat subscriber dan YouTuber di channel YouTube Haramain Tanah Leluhur. Semoga sahabat-sahabat yang membantu mensubscribe, mensupport, semoga oleh Allah dimudahkan rezekinya, dimudahkan seluruh urusannya dan diberokahkan hidupnya dan murah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Haramain dimanapun ini berada yang kami hormati dan kami takdimi, alhamdulillah rabbil alamin. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit tausiah
tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini semuanya ini berkat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kami haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat jasa-jasa beliau kita bisa terangkis dari jurang kehinaan, kenistaan serta kekufuran tanpa adanya jasa-jasa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi. Apa sih Isra Mi'raj itu ya sahabat? Jadi Isra ada dua kalimah, ada dua kosakata ya sahabat. Isra wa Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan malam. Jadi diberangkatkannya baginda Nabi dari Ka'bah, dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Wa Mi'raj itu dinaikkanlah baginda Nabi, diberangkatkannya baginda Nabi dari Masjidil Aqsa ke Mustawa, itu namanya Mi'raj. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, kapan sih Isra Mi'raj itu dilaksanakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW? Jadi dalam riwayat dijelaskan bahwa Isra Mi'raj itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu pas pada tanggal 27 Rajab pada tahun 621 Masehi, atau 3 tahun sebelum baginda Nabi hijrah ke kota Madinah, dan baginda Nabi berumur 51 tahun atau 10 dari tahun ke-10 dari kenabian. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi ya. Ada beberapa keanehan di perjalanan Isra Mi'raj ini. Jadi pada tahun tersebut, pada tahun 621 Masehi itu baginda Nabi diselimuti rasa sedih yang sangat sedih. Kenapa sahabat? Karena pada saat itu baginda Nabi ditinggalkan oleh dua sosok yang sangat beliau cintai, yang sangat beliau sayangi, yaitu beliau ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan yang kedua beliau ditinggalkan oleh istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga beliau sedih, selalu berlinang air mata mengingat kesetiaan istrinya dan juga perjuangan pamandanya itu. Jadi beliau dikala itu sedang berbaring bersama pamannya, bersama sepupunya, yaitu berbaring di ujung Ka'bah bersama pamandanya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dan sepupunya Sayyid Ja'far radhiyallahu anhu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, labbaik ya Allah, untuk malam ini kamu tidak usah menyampaikan wahyu, dan juga kepada malaikat Israel atau malaikat maut, kamu tidak usah mencabut nyawa pada malam ini. Jadi malaikat maut dan malaikat Jibril sampai terheran-heran sahabat. Labbaik ya Allah, kenapa kok sampai tidak bisa menyampaikan wahyu dan tidak boleh mencabut nyawa pada malam hari ini? Kata Allah, apakah saat ini sudah sampai kepada hari kiamat? Kata kedua malaikat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, tidak, karena pada malam hari ini aku akan memerintahkan kepada engkau berdua untuk mengajak Muhammad melaksanakan Isra
wa Mi'raj, atau akan menghibur Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Mustawa. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi. Jadi ada beberapa kisah. Ini kisah Isra Mi'raj ini adalah merupakan perjalanan yang memang benar-benar memperjuangkan iman, memperjuangkan keyakinan. Karena kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita. Kita tidak bisa melihat dengan mata pandangan kita, tapi kita diwajibkan untuk meyakini. Tapi kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, kita diwajibkan untuk percaya dan meyakini bahwa baginda Nabi besar Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perjalanan Isra wa Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Mustawa. Jadi ketika baginda Nabi berbaring dengan pamannya, dengan sepupunya, maka malaikat Jibril memanggil, wahai manusia yang lagi tidur, bangunlah, kata malaikat Jibril. Jadi sebelum baginda Nabi ini sahabat dijalankan melaksanakan Isra Mi'raj, jadi baginda Nabi itu dibersihkan dulu. Jadi baginda Nabi itu digotong, tubuhnya yang lagi tidur digotong, dibawa ke sumur Zam-Zam. Jadi ada riwayat mengatakan selama baginda Nabi itu hidup di muka bumi, beliau itu dicuci, dibelah dadanya, dibersihkan dadanya itu sebanyak 4 kali ya sahabat. Yang pertama ketika beliau diasuh oleh ibundanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, dan juga kedua beliau ketika beliau umur 10 tahun karena menginjak puber, kata anak-anak sekarang. Yang ketiga ketika beliau akan menerima wahyu, karena wahyu itu suci, maka beliau tubuhnya harus bersih juga. Dan yang terakhir ketika beliau diperintahkan untuk melaksanakan Isra Mi'raj baginda Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibelah dadanya, dibawa ke sumur Zam-Zam, dibelah dadanya, dioperasi oleh malaikat Jibril, diambil hatinya, lalu diambilkan air Zam-Zam, dicuci 3 kali dengan air Zam-Zam, dan dibungkus dan dengan memakai mangkok dari emas ya sahabat. Jadi mangkoknya itu dari emas, sehingga hati baginda Nabi bersih, suci dan dikuatkan keyakinannya, dijauhkan dari sifat waswas, dikuatkan ilmunya, dan dikuatkan imannya sahabat, dan diberikan kesabaran. Jadi memang baginda Nabi sudah benar-benar bersih dan suci sahabat. Jadi ketika beliau dibelah oleh baginda Nabi oleh malaikat Jibril, dioperasi, diambil hati dan dicuci dengan air Zam-Zam dan memakai mangkok dari emas. Artinya setelah dicuci dibuang kok darah-darah yang waswas, darah-darah kotor, dibuang darah-darah kotornya, sifat-sifat yang kurang baik dibuang, sehingga beliau itu bersih dan kembali dijahit operasinya, dikembalikan dadanya dan seperti semula, seperti sedia kala ya sahabat. Akhirnya baginda Nabi, malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi bahwa Muhammad, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk mengajak engkau melaksanakan Isra wa Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Mustawa. Labbaik ya Jibril. Jadi akhirnya sebelum itu jadi malaikat Jibril itu sebelum menghampiri mengoperasi membelah dada baginda Nabi, jadi malaikat Jibril itu mengambil tumpangan dulu sahabat ke surga. Jadi surga itu banyak
banyak hewan yang bernama buruk. Ada jutaan buruk di sana. Ada jutaan buruk, tapi ada satu buruk yang yang tidak bersama mereka, tinggal sendirian. Nah, itu ya. Di buruk itu, di kepala buruk itu ada mahkota, di keningnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap buruk, jutaan buruk itu di keningnya ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu dihampirilah buruk yang tinggal dengan yang lain dengan kelompoknya ini, yang tinggal sendirian ini. Buruk ini menangis. Akhirnya malaikat Jibril tanya, "Buruk, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau tinggal sendirian?" Kata buruk, "Iya, saya sekarang ini terbakar rasa rindu. Selama 40.000 tahun saya mendengar bahwasannya ada seorang nabi dan rasul yang sangat mulia. Yang sangat mulia di muka bumi ini. Saya kepingin bersama beliau," kata buruk ini. Akhirnya malaikat Jibril, "Baik, kalau begitu aku akan mengajak engkau untuk menjadi tumpangan beliau, untuk sebagai tumpangan beliau dalam pelaksanaan Isra wa Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Mustawa." Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi, sehingga malaikat Jibril akhirnya mengambil pelana dan juga tali, semuanya dilengkapi. Nah, dilengkapi buruk ini. Apa sih buruk itu ya sahabat? Buruk itu sebuah hewan ya. Hewan yang punya sayap. Kata riwayat mengatakan, kata kitab Israful Mi'raj dikatakan bahwasanya, jadi menurut Syekh Ad-Dardiri dalam kitab Israful Mi'raj, beliau menyampaikan, Ahmad Ad-Dardiri ya, beliau menyampaikan bahwasanya buruk ini yaitu lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada kuda ya sahabat. Warnanya putih dan telinganya bagaikan telinga, hampir mirip dengan telinga gajah ya sahabat. Telinganya itu bergerak-gerak ya. Kalau buruk ini berjalan, kecepatannya ketika meloncat itu, maka itu satu loncatan akan sampai ke tujuan, saking cepatnya ya sahabat. Seketika buruk ini melihat, misalnya dari Jawa Timur ke Jakarta, itu tinggal meloncat satu loncatan saja sudah sampai ke Jakarta, saking cepatnya. Nah, buruk ini punya keistimewaan sahabat. Kalau buruk ini naik ke atas, maka dua kaki belakangnya akan tinggi, tetap rata. Kalau turun, maka kedua kaki depannya akan naik, akan tinggi juga. Dan kaki belakang akan rendah, akan pendek. Kalau naik, kaki depannya akan pendek, kaki belakangnya akan tinggi. Sehingga setiap perjalanan, maka buruk ini akan selalu rata. Baginda Nabi tidak naik turun, sehingga rata terus, rata terus. Ini keistimewaan buruk. Setiap buruk itu meloncat, di mana ada tujuan, tinggal meloncat, satu loncatan sudah sampai sahabat. Jadi lebih cepat daripada pesawat tempur sekarang ini, lebih cepat dari pesawat tempur yang saat ini yang sangat cepat. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan buruk ini. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklimi. Setelah baginda Nabi berangkat setelah dibersihkan, dicuci, akhirnya malaikat Jibril menyuruh baginda Nabi untuk mengambil wudu. Baginda Nabi berangkat di sana. Baginda Nabi dibarengi oleh 3 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril ada samping kanan, malaikat Mikail ada samping kiri, dan ada malaikat Israfil juga membantu ya sahabat. Jadi ada malaikat Israfil juga membantu memegang kain dari buruk tersebut. Akhirnya berangkat dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Isra. Lepas tengah malam berangkat baginda Nabi. Jadi lepas tengah malam
tanggal 27 Rajab lepas tengah bulan berangkat. Artinya di tengah jalan baginda Nabi itu ada di tengah jalan berhenti. Di sana itu banyak pohon ya, banyak pohon kurma. Maka malaikat Jibril menyuruh kepada baginda Nabi agar turun dan agar berdoa dan melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Artinya malaikat Jibril menyapa baginda, ya Rasulullah, tempat apa? Kami tidak tahu ya Jibril. Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan, ini adalah Madinah, kota Madinah. Kelak engkau akan hijrah ke tempat ini, kata malaikat Jibril. Akhirnya terus berangkat, akhirnya berhenti lagi di satu tempat namanya tempat Turisina ya. Di mana tempat munajatnya Nabiullah Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, baginda malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Dan juga yang ketiga, berangkat lagi di satu tempat, berhenti lagi namanya Baitul Lahmi atau Bethlehem ya. Jadi itu tempat di mana Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan. Maka malaikat Jibril, ya Muhammad, solatlah 2 rakaat di tempat ini. Tempat apa ini Jibril? Ini adalah tempat di mana Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan. Dan yang terakhir, sampailah baginda Nabi Muhammad SAW di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzim, ada beberapa keanehan di mana baginda Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Yang pertama, baginda Nabi itu dikejar-kejar oleh iblis ya sahabat. Jadi sebelum baginda Nabi itu sampai ke Masjidil Aqsa, baginda Nabi itu di tengah jalan melihat keanehan. Yang pertama itu dikejar oleh iblis. Ada iblis membawa obor. Lalu iblis itu Muhammad memanggil-manggil, Muhammad tunggu, aku ikut, tunggu. Akhirnya malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu bilang kepada malaikat Jibril, Jibril itu siapa? Kata malaikat Jibril, jangan noleh Muhammad, itu adalah iblis, kakek moyangnya setan. Akhirnya terus, apakah kamu ingin minta doa agar obor iblis itu mati dan berhenti mengejar kita? Baik Jibril. Akhirnya malaikat Jibril memberikan ijazah doa kepada baginda Nabi. Nah ini doanya ya sahabat, silakan dicatat. Ini doanya, ijazah dari malaikat Jibril agar terlepas dari gangguan iblis, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim. A'udzu biwajhillahil karim. Bikalimatit tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajrun min syarri ma yanzilu as-sama wa min syarri ma yakhruju fiha wa min syarri ma dhar'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil lail wan nahar wa min tawarikil lail wan nahar illa tariqun yatruku bi khairi rahman. Ini doanya ya. Silakan dicatat sahabat agar terlepas dari gangguan setan, agar terlepas dari gangguan iblis. Akhirnya obor iblis itu mati dan berhenti mengejar-mengejar baginda Nabi Muhammad SAW. Terus setelah obor ifrit itu mati ya sahabat, maka baginda Nabi itu melihat sesosok manusia itu menanam tanaman, di mana tanaman itu ditanam sekarang maka langsung memanin sekarang, ditanam sekarang, memanin sekarang. Lah ini merupakan pekerjaan yang aneh, yang tidak masuk akal di akal ya sahabat. Tapi akhirnya baginda Nabi bertanya kepada Jibril, itu siapa kok nanam sekarang langsung memanin sekarang? Kata baginda Jibril, Muhammad itu di antara umatmu kelak yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya akan Allah berlipat-lipat gandakan. Jadi berjuang sekarang langsung Allah lipat gandakan pahalanya.
yang sungguh mulia, sungguh besar, yang dan tidak ternilai saking besarnya tersebut. Jadi manin dibayangkan dengan gambaran sosok manusia, menanam sekarang, memanen sekarang, berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlipat-lipat gandakan pahala-pahala orang-orang hamba-hambanya yang berjuang membela agama Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Ada riwayat mengatakan sebanyak 700 kali, atau ada yang mengatakan 700.000 kali ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami tahu. Terus selanjutnya baginda Nabi ketika Isra mencium bau yang sangat harum ya sahabat. Baunya wangi, berbau minyak kasturi, sehingga baginda Nabi bertanya, Jibril, ini bau apa kok sungguh harum sekali, wangi sekali? Maka Jibril mengatakan, Muhammad, ini adalah bau maksitoh. Bau maksitoh yang dulu dibunuh oleh Fir'aun akibat karena mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga maksitoh dijeburkan ke dalam air yang sedang mendidih oleh Fir'aun karena beliau mempertahankan iman dan Islamnya dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena Fir'aun dikala itu mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ketika Masito dan suaminya dan 2 anaknya wafat di bencana besar, artinya sampai sekarang baunya harum, berbau minyak kasturi, sehingga kita oleh Allah diberikan, diperdengarkan atau sama-sama merasakan bau harumnya beliau karena beliau mempertahankan iman dan Islamnya. Selanjutnya baginda Nabi melihat sekelompok kaum, jadi kepalanya itu dibentur-benturkan ke batu ya sahabat, sehingga pecah kepalanya, dibenturkan lagi, kembali lagi, dibenturkan lagi, kembali lagi. Akhirnya baginda Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa itu manusia kok kepalanya dibentur-benturkan? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itu adalah satu gambaran di antara umatmu yang malas untuk melaksanakan ibadah solat farduh ya. Jadi malas melaksanakan ibadah solat sehingga kelak kepalanya akan dibentur-benturkan kepada batu ya sahabat. Terus selanjutnya baginda Nabi ya melihat sekelompok kaum, dia telanjang, cuma kubul dan tubuhnya yang ditutupi. Berangkat satu tempat, lalu mereka itu memakan kayu berduri yang busuk dan buah zakum yang busuk dan memakan batu. Akhirnya baginda Nabi itu bertanya, itu Jibril, kenapa orang memakan pohon duri yang sangat tajam, dan memakan batu dan memakan pohon zakum yang busuk? Maka malaikat Jibril menjawab, itu Muhammad, sebuah gambaran di antara umatmu yang tidak membayar zakat. Jadi barang siapa yang tidak membayar zakat, maka sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kelak akan memakan batu-batu dari api neraka, memakan pohon-pohon yang berduri tajam, dan memakai buah zakum yang busuk. Itu sebuah gambaran bagi orang-orang yang tidak suka membayar zakat ya sahabat. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami taklim. Terus selanjutnya baginda Nabi diperlihatkan ada sekelompok kaum yang di depannya ada makanan yang bagus dan busuk ya sahabat. Ada makanan bagus, sudah enak rasanya, yang satunya mentah, busuk lagi. Tapi kaum ini memakan yang busuk, tidak memakan yang bagus. Akhirnya Nabi Muhammad berkata kepada Jibril, itu siapa kok manusia itu makan makanan yang busuk dan lagi mentah?
Kenapa tidak makan makanan yang masak dan harum, yang enak? Kata malaikat Jibril, itu Muhammad sebuah gambaran kepada umatmu kelak. Di antara umatmu sudah mempunyai istri yang sah, yang halal, yang cantik, tapi masih melakukan perbuatan zina, tidur dengan wanita yang bukan istrinya, yang tidak halal. Atau sebaliknya, seorang istri yang sudah punya suami yang sah, halal, tampan, tapi masih tidur dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, yang bukan suaminya sampai pagi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kelak akan menyiksa mereka dengan memakan daging mentah dan lagi busuk. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kita semua oleh Allah dijauhkan dari perbuatan-perbuatan zina. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi, Allah Subhanahu wa taala bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yukallifuhumullahu wa la yuzakkihim wa la yadhilahim lahum adzabun alim." Ada tiga kelompok manusia, maka kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan disucikan dari segala dosa. Tidak akan pernah disucikan dosa-dosanya, tidak akan pernah dihapus dosa-dosanya. Siapa mereka? Ada tiga kelompok golongan. Salasatun la yukallifuhumullahu wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Yang pertama, syaifun tsanin, yaitu sudah menikah, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah tapi masih melakukan perbuatan zina. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Yang kedua, yang tidak dihapus dosanya oleh Allah, tidak disucikan dosanya kelak di akhirat. Yang kedua, malikun kadzab, seorang raja atau seorang pemimpin yang pendusta, ya sahabat. Yang ketiga, fakirun mustakbir, orang-orang miskin. Fakirun wa miskinun mustakbirun. Sudah miskin, sudah fakir, tapi mereka masih sombong. Sudah fakir, sudah miskin, sombong. Kalau kaya sombong mungkin masih mendingan sahabat, tapi fakir, miskin, tidak punya harta, tapi masih sombong. Maka mereka ketiga-tiganya itu kelak tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak akan pernah disucikan tubuhnya yang bergelimang dosa karena melakukan tiga hal tersebut. Yang pertama, syaifun tsanin, malikun kadzab, adilun mustakbirun, atau adilun ay fakirun au miskinun mustakbirun, orang miskin yang sombong. Jadi yang pertama, seseorang yang telah menikah tapi masih melakukan zina, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, pemimpin, presiden atau raja atau pemimpin yang berdusta. Dan yang ketiga, yaitu orang miskin yang sombong. Jadi ketiganya ini oleh Allah Subhanahu wa taala kelak tidak akan disucikan dosa-dosanya, tidak akan pernah dibersihkan dosa-dosanya di akhirat kelak, sehingga dosanya tetap menempel dalam tubuhnya, dan oleh Allah akan diberikan azab mereka bu'alal haq, karena mereka itu telah menolak watarul haq wa wautun nas, karena mereka itu telah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wahuwa walahum adzabun alim, maka kelak mereka akan mendapat siksa yang sangat dahsyat, siksa yang begitu kejam kelak di akhirat, di neraka Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi. Terus selanjutnya baginda Nabi ketika Isra itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada kayu melintang di jalan,
Kayu itu tajam sekali sahabat. Ketika ada orang yang lewat, maka kain-kainnya seseorang itu akan dirobek oleh kayu tersebut. Akan dirobek oleh kayu tersebut. Nah, akhirnya baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu kayu kenapa itu kok selalu merobek bajunya orang yang melintas di jalan? Kata malaikat Jibril, Muhammad, itu sebuah gambaran di antara umatmu kelak. Barang siapa yang suka menongkrong di jalan, suka nongkrong di jalan, suka mengganggu orang lewat, suka mengganggu lalu lintas, maka kelak dia tubuhnya akan dirobek oleh kayu yang seperti kamu lihat sekarang ini. Jadi sahabat-sahabat haraman yang kami hormati dan kami takdimi, jangan suka nongkrong di jalan akibat orang jadi segan untuk melewatinya atau mengganggu jalan lalu lintas. Orang mengganggu lalu lintas, maka kelak oleh Allah selalu akan diganggu juga, akan dipersulit juga, dan akan dirobek bajunya kelak di akhirat. Sahabat-sahabat haraman yang kami hormati dan kami takdimi. Terus selanjutnya baginda Nabi itu melihat sekelompok kaum itu ya sahabat, itu berenang di darah, berenang-renang di darah, dan juga sambil memakan batu dari neraka. Akhirnya baginda Nabi bertanya mereka, Jibril itu kenapa manusia kok berenang di darah dan sambil memakan batu dari neraka? Kata Jibril, Muhammad itu sebuah gambaran di antara umatmu kelak. Barang siapa yang suka memakan barang riba, makanan riba, makanan haram, maka dia kelak akan berenang di darah, akan sambil memakan batu dari api neraka, sehingga perutnya akan meledak karena saking panasnya api neraka. Itu sahabat-sahabat, barang siapa yang suka makan riba, secara tidak langsung mereka itu menghisap darah saudaranya sendiri, menghisap darah saudaranya sendiri, bagaikan orang-orang yang berenang di darah, tertawa berenang di darah saudaranya sambil memakan batu api neraka. Sehingga kelak barang siapa yang suka makan barang riba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan makan batu dari api neraka dan sambil berenang di darah, sehingga perutnya akan meledak setelah memakan batu tersebut. Sahabat-sahabat orang yang kami hormati dan kami taklim. Terus selanjutnya ya sahabat, akhirnya baginda Nabi itu melihat seorang laki-laki mencari kayu bakar ya sahabat. Ada laki-laki mencari kayu bakar, sudah penuh, sudah tidak kuat, ditambah lagi, tidak kuat, ditambah lagi. Akhirnya baginda Nabi bertanya, Jibril, kenapa laki-laki itu sudah tidak kuat mengangkut kayu, ditambah lagi, akhirnya dia tidak kuat. Maka Jibril menyampaikan, Muhammad, itu sebuah gambaran di antara umatmu. Ada seseorang sudah tidak kuat menerima amanah, tapi dia masih menambah amanah, sehingga amanahnya tidak pernah tersampaikan, tidak pernah tersalurkan, karena mereka sudah tidak mampu memikul amanah, tapi masih menambah amanah. Sehingga Allah menampakkan kepada kita bagaimana seorang laki-laki mencari kayu, sudah tidak kuat kayunya, masih ditambah, tidak kuat ditambah, tidak kuat ditambah, sehingga mereka itu sampai tidak mampu untuk berjalan. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takdimi. Selanjutnya baginda Nabi itu melihat sosok sekelompok manusia itu digunting bibirnya dari gunting besi. Jadi bibirnya digunting kembali lagi. Ya baginda Nabi bertanya, Jibril itu kenapa manusia kok bibirnya digunting? Kata malaikat Jibril, itu Muhammad sebuah gambaran di antara umatmu bahwa barang siapa yang suka berkhutbah tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, menyampaikan sesuatu, menyampaikan risalah, tapi mereka sendiri tidak melakukannya, sehingga kelak dia akan digunting bibirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya baginda Nabi diperlihatkan sahabat, ada sekelompok manusia kukunya itu panjang-panjang dari besi, dari logam kukunya, sehingga dicakar-cakarkan ke tubuhnya, sehingga tubuhnya itu penuh dengan darah. Hanya baginda Nabi bertanya kepada Jibril, kenapa itu orang mencakar-cakar tubuhnya dari kuku dengan kukunya? Akhirnya malaikat Jibril menjawab, itu Muhammad sebuah gambaran di antara umatmu yang suka mengguncing, yang suka melakukan ghibah,
mengguncing saudara-saudaranya sendiri, menjelek-jelekkan saudara-saudaranya sendiri kepada orang lain, sehingga dia kelak akan dicakar oleh kukunya sendiri. Selanjutnya yaitu baginda Nabi Muhammad SAW melihat sapi jantan keluar dari lubang kecil, tapi ketika mau masuk lagi tidak bisa. Ada sapi jantan ya sahabat, keluar dari lubang mau masuk lagi tidak bisa. Akhirnya baginda Nabi bertanya kepada malaikat Jibril itu, kenapa ada sapi jantan keluar dari lubang tapi mau masuk lagi tidak bisa? Akhirnya malaikat Jibril menyampaikan, itu Muhammad sebuah gambaran di antara umatmu, dia itu bersumpah atas nama Allah atau bersumpah atas nama nabinya, tapi ternyata sumpahnya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, atau sehingga mereka itu menyesal, tapi penyesalannya tidak bisa dijilat kembali. Air ludah yang tumpah ke tanah, air yang sudah diludahkan tidak bisa dijilat kembali. Jadi penyesalan seseorang tidak bisa dijilat kembali, tidak bisa kembali utuh seperti semula. Jadi setiap apa yang kita amalkan, setiap apa yang kita gunakan, kerjakan, maka kita fikir-fikir dulu, jangan sampai kita bersumpah atau bersumpah qasam. Wabil khusus jangan sampai bersumpah qasam, karena sumpah itu kalau sampai tidak sesuai dengan sumpahnya, maka sama dengan meludah di tanah. Ludah itu tidak bisa dijilat kembali, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita seperti sapi yang keluar dari lubang kecil tapi mau masuk lagi tidak bisa. Selanjutnya ada sosok laki-laki ya sahabat. Baginda Nabi itu melihat sosok laki-laki memanggil-manggil dari sebelah kanan, Muhammad aku minta. Akhirnya mulai Jibril, jangan noleh Muhammad. Kenapa Jibril? Itu orang Yahudi. Kalau kamu menoleh, kalau kamu mengangguk, maka kelak umatmu akan menjadi orang Yahudi. Terus selanjutnya baginda Nabi melihat, mendengar sesosok kaum memanggil-manggil dari sebelah kiri baginda Nabi. Dan yang Jibril melarang, jangan menoleh Muhammad, terus lurus. Kenapa Jibril? Karena mereka orang Nasrani. Kalau kamu menoleh atau kamu berhenti mengikutinya, maka umatmu kelak akan menjadi orang-orang Nasrani. Terus selanjutnya baginda Nabi melihat sosok wanita cantik yang tubuhnya itu, lengannya itu kena angin sehingga nampak perhiasan-perhiasan yang dipakainya, seluruh tubuhnya penuh dengan perhiasan, sehingga baginda Nabi tidak menoleh. Dan malaikat Jibril melarangnya, jangan toleh Muhammad. Kalau kamu menoleh, maka atau jika kamu berhenti mengikutinya, maka kelak umatmu akan senang menumpuk-numpuk harta. Dan juga yang terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW melihat sosok wanita tua bermakai tongkat. Hanya mereka memanggil Nabi Muhammad, tunggu aku ikut Muhammad. Akhirnya malaikat Jibril, jangan toleh Muhammad. Siapa itu Jibril? Kata baginda Nabi, itu adalah gambaran dunia ini, bahwa dunia ini sudah tua seperti sosok wanita tua tersebut. Sahabat-sahabat Haramain yang kami hormati dan kami takzimi,